Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, senang saya bisa kembali menyapa Anda hari ini. Dan mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema yang akan saya bahas di hari ini adalah bereskan hatimu. Mari kita lihat Matius pasal 12 ayat 33 sampai 35. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Saudara, sebuah teguran yang keras, sebuah peringatan yang sangat tegas dan sangat keras. Bagaimana Yesus memperingatkan orang-orang Farisi. Karena mereka adalah ternyata orang-orang yang hanya menampilkan jubah keagamawiannya. Tetapi sesungguhnya hidup mereka tidak benar. Hati mereka busuk, hati mereka jahat. Itu sebabnya Tuhan berkata, bagaimanakah mungkin kamu mengeluarkan apa yang baik? Bagaimanakah mungkin kamu mengucapkan hal-hal yang baik sementara hatimu jahat? Itu sebabnya di dalam ayat-ayat ini kita menemukan Yesus berkonsentrasi membahas soal hati. Oleh sebab itu, mari jangan sepelekan akan perkara ini. Bagi Yesus, hati adalah masalah yang serius. Karena ternyata orang yang hatinya jahat, maka ucapan yang keluar dari mulutnya pun juga jahat. Orang yang hatinya baik, pasti apa yang diucapkannya juga akan baik. Itu sebabnya mari semua bermuara dari hati. Makanya tidak heran kalau hari-hari ini di dalam relasi kita dengan sesama kita, ketika Anda berelasi dengan teman-temanmu di kantor, berelasi dengan orang-orang di pelayanan, Anda akan menemukan orang-orang yang seperti ini. Karena ternyata mereka mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Mereka mengucapkan fitnah, mereka mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan hati kita. Karena ternyata sumbernya adalah hati. Itu sebabnya orang-orang demikian, itu pertanda hati mereka belum beres. Hati mereka penuh kebusukan. Hati mereka penuh dengan persoalan. Mari Bapak Ibu, jika hari ini Anda mau diberkati, Anda mau dipulihkan, bereskan hati kita terlebih dahulu. Karena jika hati kita beres, maka hidup kita pasti beres. Kalau hati kita nggak beres, hidup kita pasti juga nggak beres. Bagaimana mungkin hatimu penuh kekecewaan, kepahitan, menyimpan amarah, dendam, rasa benci, maka yang keluar pun kata-katamu juga penuh dengan sumpah, serapah, kepahitan, kata-kata sia-sia, saudara. Karena apa? Karena hatimu dalam sebuah persoalan. Ingat Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kalau kita tidak menjaga hati ini dengan baik, maka bagaimana kita akan diberkati? Ingat, kunci supaya Anda menerima berkat pemulihan daripada Tuhan. Artinya, mari kita harus bereskan hati kita terlebih dahulu. Ingat, bereskan hatimu. Awasi hatimu baik-baik. Jika hatimu belum beres, mari hari ini selesaikan dengan Tuhan. Ampuni musuhmu. Bereskan dengan orang-orang yang sedang bermasalah dengan hidup kita. Mari kita harus membawa hati kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya yakin ketika hatimu benar, hatimu kudus, hatimu baik, hatimu sudah beres, maka segala sesuatunya pun akan beres. Ucapanmu pun juga akan berbeda, karena hatimu sudah diubahkan oleh Tuhan. Kiranya renungan ini membuat kita semakin berhati-hati dengan hati kita. Mari ingat,
Tuhan sangat serius dengan hati kita. Kalau Anda ingin diberkati, maka hatimu juga harus benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.